Shalom, salam toleransi, salam hormat, salam santun, salam sejahtera untuk kita semuanya, kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dan para penonton di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali berjumpa di dalam satu topik yang cukup bagus untuk kita pelajari, yaitu mengenai hati Tuhan. Hati Tuhan ini perlu kita pahami, perlu kita mengerti supaya kita bisa dengan mudah atau dapat memahami kehendak Tuhan, dan kita juga menjadi bisa bergaul karib dengan Tuhan, dan kita tidak tegang gitu ya, tidak takut yang negatif begitu terhadap Tuhan kalau kita mengerti isi hati Tuhan. Nah, untuk mudah memahami isi hati Tuhan itu, saya bawa kita untuk membuat satu analogi atau perumpamaan. Saya ada siapkan uang logam uang koin ya. Nah, ini sisi yang pertama ini sisi yang pertama. Ada nilai nominalnya di sana ya. Ini sisi yang pertama. Dan ini sisi yang kedua. Ada gambar ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, uang ini tidak akan berlaku kalau hanya satu sisinya saja yang ada. Berarti tidak sah begitu ya. Oleh sebab itu kedua sisinya harus ada. Dan uang ini menjadi berlaku ya, menjadi sah sebagai alat tukar ya, atau untuk membayar atau untuk membeli. Nah, hati Tuhan juga memiliki sesuai dengan analogi ini untuk kita mudah memahaminya. Mungkin ada pengertian-pengertian yang lain dari saudara seiman yang lain juga silahkan. Hanya saya menganaloginya dengan dua sisi mata uang ini yang menjadi satu kesatuan. Nah, hati Tuhan itu untuk mudah kita pahami, kita juga melihat dari dua sisi sesuai dengan apa yang disampaikan melalui kitab suci Alkitab. Dan itu nyata juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya banyak punya kesaksian tentang untuk mengenali isi hati Tuhan ya. Bagaimana proses, bagaimana ketika kita taat, bagaimana ketika tidak taat ya. Nah, oleh sebab itu yang pertama kita lihat dari sisi yang pertama, hati Tuhan itu adalah kasih ya. Karena Allah itu kasih, Tuhan itu kasih ya. Kita lihat di dalam Alkitab kita. Saudara boleh buka Alkitabnya di rumah, dan saya memakai Alkitab yang ada di HP Android saya. Ada aplikasi Alkitab ya. Ada Alkitab dalam HP saya. Kita buka dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 berkata begini: Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi jelas sekali bahwa Allah adalah kasih ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 mencatat demikian, sebab Allah adalah kasih. Kemudian kita lihat di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 4. Apa katanya di sana, kita baca ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Dan lanjutnya dalam Roma 13 ayat yang ke-10 ya. Roma 13 ayat yang ke-10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi tadi Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, dan kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Dan Allah Bapa kepenuhan Allah Bapa berkenan tinggal di dalam Yesus Kristus, dan Allah adalah kasih, sehingga kita pun berkesimpulan bahwa Yesus adalah kasih.
Tuhan Yesus Kristus adalah kasih. Nah, saudara, Allah Bapa mengasihi kita, ya, dengan apa? Dengan menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya, yang berkorban untuk kita di kayu salib itu. Itu dasarnya adalah kasih. Ya. Sebenarnya kita ini tidak mampu membayar apa-apa kepada Tuhan untuk keselamatan kita. Ya. Kita ini ya di hadapan Tuhan itu hanya oleh karena kasihnya saja. Ya, oleh karena Dia memang kasih dan kita ini diciptakan segambar dengan Allah, sehingga Allah mengasihi kita ciptaannya ini yang segambar dengan Dia. Maka ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah pun sanggup mengutus anaknya ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus, untuk berkorban menyelamatkan umat manusia ciptaannya ini dari dosa. Tentu bagi siapa yang percaya dan mau diselamatkan. Dan itu adalah karena kasih. Bukan karena kita ini hebat, atau karena kita ini pandai membujuk Tuhan, atau kita ini ya apa itu namanya cerdas pintar. Tidak, itu sama sekali karena kasih Allah. Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Nah, itulah hatinya Tuhan, hatinya Allah. Dia kasih, hatinya penuh dengan kasih. Pernah satu waktu Tuhan Yesus itu menangis ketika mau masuk ke Yerusalem. Ya. Dari kejauhan dia melihat kota Yerusalem dan dia berkata, "Yerusalem, Yerusalem, seandainya engkau tahu saja, ya, betapa rindunya Allah itu, ya, mengasihi atau melindungi engkau itu seperti induk ayam yang mengasihi anak-anaknya." Saking kasihnya hati Tuhan itu melihat orang-orang di Yerusalem waktu itu, orang-orang Yahudi waktu itu yang menolak akan Dia, yang menolak akan Yesus yang adalah Kristus, yang adalah juru selamat sebenarnya, yang menebus mereka dari dosa. Karena di dalam Yesus itu, di dalam Kristus itu, hukum Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi, yang dijalankan oleh orang Yahudi itu sebagai cara mereka hidup taat kepada Allah, itu sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti dikatakan tadi, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, dan kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi Yesus sampai menangis saking kepengennya menyelamatkan orang-orang di Yerusalem. Bahkan sampai sekarang, saudara, saya percaya betapa inginnya Tuhan itu menyelamatkan setiap orang. Dia ingin sekali menyelamatkan setiap orang dengan berbagai cara. Diutus hamba-hambanya, diurapinya hamba-hambanya dengan berbagai karunia, dipakai olehnya dengan karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia pengajaran untuk mengajar firman Tuhan dengan benar. Mujizat diberikan supaya orang, semua manusia melihat keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dengan maksud supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu maksud Tuhan. Karena kasihnya supaya orang berpaling kepadanya dan mau percaya dan diselamatkan. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, yaitu bernubuat. Semuanya itu maksudnya karena kasihnya, saudara. Dan kita bisa lihat sekarang, ya, Injil diberitakan begitu gencarnya, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Semua karena pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, itu karena kasih-Nya, ya. Karena Allah itu kasih luar biasa. Ya. Oleh sebab itu penting bagi kita mengetahui bahwa hati Allah itu kasih. Allah itu kasih. Jadi kalau kita menghadapi atau melakukan kesalahan besar dan kita sadar dan kita bertobat, berpalinglah kepada Tuhan karena Dia kasih. Ya. Nah, kemudian sisi yang kedua, Allah juga mendisiplin.
Allah itu mendisiplin. Kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 19. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Saya bacakan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Perhatikan. Satu kali waktu dalam hidup kita ini, ya, kita bisa saja hidup dalam yang namanya dosa. Jatuh dalam dosa dan kita tidak mau bertobat. Kita hidup tinggal di dalam dosa, di dalam kejahatan dalam hidup kita. Nah, karena Tuhan melihat kita, karena kita memang anaknya, tetapi kemudian kita jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa karena kita ini anaknya, maka Tuhan pun ya menegur, bahkan menghajar. Dengan maksud apa? Dan maksud supaya kita ini merelakan hati kita, ya, kita datang kembali kepada Tuhan dan kita bertobat. Sebab bagi Tuhan lebih baik anak-anaknya yang berbuat jahat dan tinggal di dalam kejahatan, hidup dalam dosa itu, bagi Tuhan lebih baik dihajar, ditegur, dihajar sampai babak belur. Sampai babak belur. Asal dengan maksud supaya sadar dan mau bertobat. Ya, saya mengalami sebenarnya hal seperti ini beberapa kali, saudara. Karena saya juga termasuk bandel ya. Sebelum jadi hamba Tuhan, maksudnya sebelum melayani sepenuh waktu sebagai hamba Tuhan dan menggembalakan, saya juga adalah anak Tuhan dan bandel, saudara. Beberapa kali ditegur dan dihajar Tuhan. Yang terakhir ketika dihajar dengan sakit penyakit, dengan kegagalan, dengan kebangkrutan, ya, dengan banyak hutang, dan saya pikir saya ini akan mati. Dan ketika mati dalam keadaan yang memberontak, tidak bertobat, saya takut masuk ke dalam neraka, sehingga saya bertobat, saudara. Dan saya minta sembuh, minta dipulihkan, dan saya berjanji untuk melayani Tuhan, sehingga ya sudah 10 tahun lebih berjalan, ya, saya menggembalakan, saudara, meskipun di desa, karena diutus Tuhan ke desa memang. Oleh sebab itu saya menyebut diri saya pendeta desa, karena diutus Tuhan ke desa, itu ceritanya. Nah, saudara, bagi Tuhan lebih baik anak-anaknya ini yang bandel, yang hidup dalam dosa, yang tinggal di dalam dosa, tetapi tetap mengaku Yesus itu Tuhannya, dan dia memang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi hidup dalam dosa. Bisakah begitu? Bisa. Anak-anak Tuhan masih banyak yang bandel dan hidup tinggal dalam dosa, menikmati dosa. Ya, satu waktu akan ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Siap-siap bagi yang bandel, ya, bagi yang tidak mau cepat-cepat bertobat. Seperti apa? Iya, seperti nanti, seperti apa Tuhan melakukannya, karena itu hak prerogatifnya Tuhan. Kalau sudah sampai teguran-teguran itu, hendaklah bertobat. Jangan main-main. Kalau mati di dalam pemberontakan, ya itu tidak selamat, saudara. Tidak mau bertobat lalu mati, sudah. Yesus berkata, anak manusia berkuasa mengampuni dosa ya di dunia ini. Artinya, selagi masih manusia itu hidup, dan dia berbuat jahat, berbuat dosa, dan dia minta ampun, diampuni. Tapi kalau mati dalam dosa, sudah tidak di dunia lagi. Tuhan tidak mengampuni. Ya. Itu sebab beberapa orang, ya, yang diberi Tuhan kesempatan untuk rohnya dibawa untuk melihat ke neraka sana. Ada yang berkata, Tuhan Yesus ampuni saya, Tuhan Yesus ampuni saya. Tapi Tuhan Yesus berkata, sudah terlambat anakku. Sudah terlambat. Ya, jadi di dunia inilah Tuhan Yesus mengampuni. Artinya kita yang masih hidup ini masih ada kesempatan untuk diampuni. Ya. Nah, kalau sebagai orang Kristen berbuat jahat, berbuat dosa, tidak merasa tertuduh hati, itu kebal namanya. Tidak mendengar teguran Roh Kudus dan tetap mengeraskan hati.
ya. Dan tidak ada teguran, tidak ada hajaran, bahkan mungkin sampai mati, bisa jadi bukan anak Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita lihat lagi di dalam Ibrani pasal 12 untuk lebih jelasnya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai yang ke-11. Ya, saya bacakan. Ya. Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12, saya salah ketik ya. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai yang ke-11 saya bacakan. Perhatikan baik-baik. Ya, karena kesempatan untuk mendengar firman mungkin jarang-jarang ya, atau membaca Alkitab. Jadi kalau ada kesempatan begini, dengarkan baik-baik. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan 11 saya bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, ditegur dan dihajar tadi. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, kalau berbuat jahat ya, berbuat dosa. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Nah, ini kalau ada orang Kristen yang hidup dalam dosa, berbuat dosa, berbagai macam kejahatan dan tinggal tidak hidup dalam kejahatan itu, tidak pernah menyesali, tidak pernah merasa ingin bertobat, tidak pernah merasa takut kepada Tuhan, jangan-jangan ini anak-anak gampang atau anak-anak yang tidak diakui Tuhan sebagai anaknya. Bisa saja terjadi seperti itu. Karena hanya Kristen agamawi, kalau kata orang sekarang. Tapi kalau kau sungguh-sungguh lahir baru, sungguh-sungguh hatimu percaya, mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhanmu, maka kalau engkau berbuat jahat, berbuat dosa, kita ini berbuat jahat, berbuat dosa, tinggal dalam hidup dalam kejahatan, kita pasti akan ditegur pada waktunya. Ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Maksudnya dari ayah dunia kita, dari orang tua kita. Dan karena kita takut, karena dihajar, ditegur oleh mereka, ya diganjar, lalu kita menghormati. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, yaitu kepada Allah. Allah itu juga Bapa segala roh. Supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Maksudnya orang tua duniawi kita mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, yaitu Allah, mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Itu maksud pengajaran Tuhan itu, supaya kita beroleh dalam kekudusannya. Karena kita tidak dapat di dalam hadirat Tuhan tanpa kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Kita tidak dapat menerima atau menikmati atau mendapatkan hadirat Tuhan. Kalau kita tidak hidup dalam kekudusan. Mungkin kita masuk gereja, tapi kita tidak merasakan apa-apa di sana. Tidak ada hadirat Tuhan. Kita tidak pernah merasa hati kita dijamah Roh Kudus dan menjadi lembut. Karena kita terus mengeraskan hati, atau kita menyembunyikan dosa meskipun kita ke gereja. Tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi kita tidak mendapat bagian dalam kekudusan Tuhan. Tapi kalau kita melembutkan hati, mau ditegur oleh Tuhan dalam setiap kesalahan, dalam setiap dosa, kejahatan, dan kita sadar bertobat dan kita minta ampun, kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Oleh sebab itu kita kadang-kadang menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu bisa tersentuh hati kita. Bukan bisa tersentuh, disentuh oleh hadirat Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan. Dan tiba-tiba air mata kita mengalir. Tiba-tiba kita rasakan damai yang begitu besar. Lalu tiba-tiba hati kita rasanya
pengen mengasihi Tuhan lebih lagi. Nah, ketika kita diingatkan akan dosa-dosa kita, lalu kita sadar dan kita minta ampun, bertobat, itu memperoleh bagian dalam kekudusan. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara ditegur atau disesah oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan, itu bisa saja merupakan Tuhan izinkan sakit penyakit dalam hidup kita. Bisa saja Tuhan izinkan yang terjadi kita mengalami kerugian dan kebangkrutan dalam usaha kita. Kita mengalami kegagalan dalam setiap rencana kita, dalam kerinduan kita, dalam perjuangan usaha kita. Bisa. Ya, bisa saudara. Atau kita mengalami masalah-masalah yang tegang, ya, hubungan-hubungan yang tegang dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang-orang di mana kita bekerja sama. Sampai kita betul-betul datang kepada Tuhan, menyadari dosa dan kesalahan kita, dan kita minta ampun. Dan selama kita mengeraskan hati, dan kita ditegur oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan, itu duka cita. Itu tidak enak, saudara. Sungguh-sungguh tidak enak, tidak nyaman, saudara. Tapi kalau engkau sedang dalam keadaan seperti itu, ingatlah bahwa Tuhan itu kasih. Meskipun engkau sedang menderita, sedang dalam kesukaran, sedang dalam tekanan, sedang dalam kesulitan karena ditegur oleh Tuhan supaya kau berhenti berbuat jahat, berbuat dosa, supaya kita berhenti untuk hidup dalam dosa, dan itu sangat tidak enak, tidak nyaman. Ingatlah bahwa Tuhan itu kasih, maksudnya adalah supaya kita bertobat, relakan hati untuk bertobat. Tinggalkan kenyamanan dosa, kenikmatan dosa. Tinggalkan rancangan-rancangan jahat kita. Meskipun itu rugi. Meskipun itu secara duniawi kita hitung-hitung membuat kita rugi. Meskipun itu serasa membuat harga diri kita habis. Gak apa-apa, bayar harganya. Tapi kalau engkau dapat melakukannya, itu yang terjadi adalah kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Maka kita akan mendapat damai sejahtera yang besar, puas rasanya, damai rasanya, dekat dengan Tuhan. Yakin bahwa kita ini diselamatkan, yakin bahwa kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Itu Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Ketika kita mau hati kita dilembutkan, kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, perhatikan baik-baik, ya. Demikianlah hati Tuhan. Sisi yang pertama kasih, sisi yang kedua adalah disiplin. Jadi keduanya ini merupakan hati Tuhan seperti itu. Baik, kita akan tutup dengan doa. Bapa, terima kasih untuk semua yang sudah Kau bagikan melalui firman-Mu, kebenaran-Mu. Dalam kesempatan ini kami berterima kasih, biar kami semakin dapat mengerti dan memahami isi hati-Mu, Tuhan. Berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, bersama kita berkata, amin. Shalom, salam toleransi, salam hormat, salam santun, dan salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.